Salam saudara-saudara yang terberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga saudara semua berada dalam keadaan yang baik dan dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang baru ini dan kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas apapun, kami mau memberikan waktu terbaik kami untuk terlebih dulu bersatu dan menerima pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan ketekunan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yakobus, penulis kitab Yakobus yang merupakan saudara tiri Tuhan Yesus, mengawali tulisannya mengenai pencobaan dan ujian terhadap iman. Tulisan ini ditujukan kepada kedua belas suku bangsa Israel di perantauan. Artinya, tulisan ini ditulis bagi orang-orang Israel yang saat itu menjadi para pengembara akibat tekanan yang mereka alami mengenai iman mereka. Pertama-tama, mari kita membaca tulisan Yakobus mengenai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat tersebut, yaitu hal yang pertama adalah pencobaan tidak bisa dihindari. Kata apabila dalam versi bahasa Inggrisnya menggunakan kata whenever, yang arti tepatnya adalah kapanpun. Artinya pencobaan adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Tidak ada orang yang bisa menghindarinya. Jadi dengan menyadari kenyataan bahwa kita pasti akan mengalami pencobaan, maka kita harus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa sehingga kita tidak terkejut dengan pencobaan yang datang kepada kita. Hal yang kedua adalah ada berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan memiliki berbagai macam bentuk yang berbeda, dan pencobaan yang dialami oleh setiap orang tidaklah sama. Ada yang mengalami pencobaan dalam masalah pernikahan, ada yang mengalami pencobaan dalam masalah pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Semua bidang kehidupan kita memiliki kemungkinan untuk dicobai. Hal yang ketiga adalah bersukacita dalam pencobaan. Maksud ayat tersebut bukanlah agar kita bersukacita karena mendapat pencobaan, melainkan bersukacita karena kenyataan bahwa Allah dapat menggunakan pencobaan yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setelah Yakobus menuliskan tentang kenyataan pencobaan, ia melanjutkan tulisannya mengenai ujian terhadap iman kita. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman adalah sesuatu yang berada di dalam hati kita. Meskipun banyak orang mengatakan dengan mulutnya bahwa ia memiliki iman, iman itu tetap harus diuji untuk membuktikan keberadaan iman itu. Iman hanya bisa menunjukkan warna aslinya saat mengalami tekanan atau penderitaan. Iman harus diuji melalui pencobaan-pencobaan. Tanpa ujian terhadap iman, maka iman itu hanyalah sekedar kata-kata kosong saja. Berdasarkan tulisan Yakobus, ada 2 alasan mengapa iman kita perlu diuji. Alasan yang pertama adalah untuk menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Ketekunan adalah sebuah kualitas yang diperlukan untuk bertahan dalam situasi hidup seperti apapun. Saat kita belajar untuk mengatasi berbagai macam pencobaan di sepanjang hidup kita, kita terus mengembangkan ketekunan yang bisa membuat kita semakin kuat dan bertahan untuk menghadapi situasi-situasi yang semakin sulit. Apa yang kita alami beberapa tahun yang lalu, mungkin saat kita mengalaminya, kita merasakan hal itu sangat berat. Namun saat ini, kita telah mengembangkan ketekunan dari bertahun-tahun menghadapi pencobaan, sehingga saat kita melihat kembali apa yang kita alami waktu itu, kita akan terkejut menyadari bahwa masalah itu sebetulnya adalah masalah yang tidak terlalu besar. Ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Alasan yang kedua adalah untuk mendewasakan karakter kita. Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata sempurna dalam versi bahasa Inggrisnya menggunakan kata mature yang berarti dewasa. Tuhan tidak ingin kita terus menjadi anak-anak di dalam pertumbuhan rohani kita, melainkan kita terus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa sehingga kita layak menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tidak bercacat celah. Dan cara untuk mendewasakan kita adalah melalui pencobaan-pencobaan yang akan menghasilkan ketekunan dan memproses karakter kita menjadi lebih dewasa. Saudara yang terkasih, setiap orang pasti akan mengalami pencobaan, dan pencobaan itu bertujuan sebagai ujian bagi iman kita yang akan menghasilkan ketekunan dan mendewasakan karakter kita. Dengan demikian, kita akan diproses menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tanpa cacat celah. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, melembutkan dan membentuk kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Bapa buat berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih buat pengertian yang kami dapatkan melalui firman-Mu yang akan menambahkan hikmat dan kedewasaan kami di dalam Engkau. Kami mengerti bahwa iman kami harus diuji, dan kami memohon Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa bertahan dalam setiap pencobaan yang kami alami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai beraktivitas. Tuntunlah kami dalam hal-hal yang perlu kami lakukan dan selesaikan hari ini. Berikanlah kami pengurapan dan keterampilan dalam tugas-tugas kami. Dan kiranya kami senantiasa memuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Pagi ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kiranya Engkau memberikan pemulihan bagi negeri kami. Kiranya Engkau memberkati Indonesia untuk bisa mengatasi resesi perekonomian dan harga barang-barang yang semakin naik. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin negeri ini agar bisa melihat jalan keluar bagi situasi yang terjadi saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.